yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia akhirnya memberikan insentif KLM ini yang semula berada di 4%, jadi maksimal 5%. Tapi at the same time Bank Indonesia juga masih menahan suku bunganya Pak ya. Belum ada sinyal nampaknya untuk memangkas suku bunganya begitu. Tetap menahan nih untuk saat ini. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini atau tantangan dan peluang apa saja mungkin yang bisa diambil oleh Bank Kalteng? Ya, makasih Mbak Sinta. Nah ini Mbak menarik Mbak ya. Jadi satu sisi kita diberikan kebijakan untuk prudensial makroprudensial tadi Mbak ya, dari 4 menjadi 5. Tapi satu sisi BI rates tetap dipertahankan di bulan Februari ini di 5,75. Bagi kami Bank Kalteng ya, dan saya juga selaku bankir yang mengelola Bank Kalteng, kita berharap sebetulnya BI rates ini turun, bisa diturunkan. Kenapa? Dengan adanya penurunan BI rates, tentunya nanti salah satunya berdampak pada suku bunga yang kita berikan kepada masyarakat. Dan kemudian harapan kita juga masyarakat akan lebih banyak serapan kreditnya kepada kita sebagai bank yang menyalurkan kredit ya. Nah tapi satu sisi juga kita tahu dalam kondisi sekarang kita likuiditas kan lagi agak kesulitan. Kita harus akui Mbak ya. Nah ini juga tantangan tersendiri. Nah sekarang apakah ini menjadi masalah? Betul, ini menjadi masalah. Karena kalau tetap 5,75 suku bunga BI rates, tentunya suku bunga yang ada saat ini ya kita rasakan agak kurang bersaing untuk bisa diserap masyarakat dalam hal ini permintaan kredit. Di tengah kondisi ekonomi yang kurang begitu baik bagi masyarakat, mungkin juga beberapa daerah di Kalimantan Tengah ya, daya beli juga agak turun. Tentunya mereka berharap suku bunga kredit ini tidak terlalu tinggi. Nah, tapi satu sisi di tengah kesulitan kita mencari likuiditas, nah adanya bunga yang tetap ini juga membuat kita harus lebih bersaing untuk merebutkan likuiditas, dalam hal ini dana segar dari pasar. Nah, bagi kami Bank Kalteng hal ini ya tentunya kami buat strategi tersendiri bagaimana bank ini harus tetap berjalan. Artinya kredit tetap disalurkan, tapi struktur funding kita juga tetap mengalir seperti biasa. Nah, beberapa hal yang kami lakukan untuk kredit ya kami tetap ekspansif. Tentunya ini tetap kami jaga. Kenapa? Karena sebagai bank daerah ya mohon maaf hidup kami itu memang dari kredit. Kami tidak bisa meng-create fee base yang lebih besar selain kredit karena terus terang sebagai bank daerah ada keterbatasan-keterbatasan dari fitur, kemudian dari produk, kemudian juga dari cakupan wilayah kerja kami. Nah kemudian kami juga punya tugas ya sebagai organ dari pemerintah daerah, di mana kami sebagai badan usaha milik daerah, bagaimana ekonomi suatu daerah itu bisa tumbuh. Nah tentunya salah satu instrumen yang kita digunakan pemerintah adalah kredit. Nah itu satu sisi Mbak. Satu sisi kami juga harus menjaga likuiditas kami ini tetap terjaga. Nah untuk likuiditasnya agak menarik Mbak ya. Kenapa? Karena kami sebagai pengelola rekening kas umum daerah, seluruh kas daerah itu di tangan kami. Sehingga secara likuiditas kami itu tidak ada masalah. Nah hanya saja yang dana dana yang kami kelola ini kan waktunya terbatas Mbak. Apa yang saya maksud terbatas? Dia akan datang pada saat tertentu, tapi pada saat akhir periode, katakanlah akhir tahun, dana itu akan berkurang. Karena seperti kita ketahui, konsep pemerintah itu kan belanja. Nah sementara likuiditas yang kita pertahankan. Nah mau tidak mau Mbak, kita akan mencari keluar. Nah mencari keluarnya tentunya kita harus bersaing dengan bank-bank umum yang lain, yang tentunya menawarkan rate yang lebih tinggi. Nah disitulah tantangannya. Agar lebih kompetitif ya? Lebih kompetitif. Nah disitu tantangannya, dan ini memerlukan strategi tersendiri. Namun Mbak, karena kami bank daerah, tentunya kami sebagai mohon maaf pemilik Kalimantan Tengah gitu ya, tentu kami yang harus bertahan, bahkan kalau bisa kami yang mengatur pola permainan di sana. Nah sehingga beberapa sektor swasta, investor dan sebagainya, yaitu kami lakukan pendekatan-pendekatan secara kultural, ya artinya oke bantulah bank daerah ini agar likuiditasnya juga ikut terbantu. Nah sehingga beberapa perusahaan yang ada, investor yang ada, kalangan swasta itu mau menempatkan dananya di kita, meskipun dengan rate yang sebetulnya ada yang menawarkan jauh lebih baik. Baik, tapi kalau dari Bank Kalteng sendiri sebetulnya harapannya nih terkait dengan bagaimana langkah dari Bank Indonesia ke depannya. Kalau kita lihat kan
Bank sentral di Amerika Serikat juga nampaknya belum akan bersikap dovish begitu ya. Lalu juga Bank Indonesia nampaknya masih akan tetap menahan suku bunganya. Apakah dari Bank Alta sendiri berekspektasi bahwa ayo kalau bisa Bank Indonesia ini segera memangkas suku bunganya atau sebetulnya seperti apa nih Pak? Ya, harapan kita seperti itu Mbak ya, karena bagaimanapun ya kita ini kan berhitung Mbak. Artinya dana yang kita ambil dari masyarakat itu kita bayar bunganya. Nah, kemudian dana yang kita salurkan masyarakat itu kan kita minta imbal balik dalam bentuk bunganya. Nah, selisih itulah yang menjadi keuntungan bank. Nah, tentunya kita berharap ya prinsip ekonomi Pak ya. Artinya kalau bisa kita belanja gitu ya, kulakan gitu ya, semurah-murahnya ya kenapa tidak. Jadi kembali ya kami Bank Kalteng itu berharap sebetulnya ya mudah-mudahan ekonomi kita stabil. Kemudian Bank Indonesia juga bisa menurunkan rate-nya sehingga ya kami berharap serapan kredit, permintaan kredit dari masyarakat di Kalimantan Tengah khususnya di sektor-sektor produktif gitu ya Mbak ya. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, itu bisa lebih baik lagi. Baik Pak Pasya, lalu selanjutnya Pak secara komposisi bisnis retail dan juga non retail ya, ini mana sebetulnya yang menjadi fokus dari Bank Kalteng untuk saat ini dan mungkin untuk target-target Pak di tahun 2025, apalagi kalau kita juga lihat sesaat lagi nih kita akan berada di bulan Ramadan Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak. Ya makasih Mbak Sinta ya. Sebelum ke situ banyak saya sampaikan, jadi kembali ini tipikal bank daerah. Jadi ekosistem Pemda itu memang dominan. Nah kita saat ini untuk konsumtif, kredit konsumtif itu memakan porsi lebih kurang 64%. Nah sisanya baru sektor produktif. Nah jadi konsumtif ini kita masukkan dalam kelompok retail. Nah kemudian untuk yang retail UKM, kita juga sudah mulai masuk. Mbak ya. Memang angkanya belum besar tapi sudah di angka sekitar 11%. Nah sisanya karena kita kebetulan bersyukur ya CAR kita itu tinggi, kita ada 41%, sehingga kita ada ruang untuk ekspansi lebih jauh. Nah kita mencoba ekspansi di kredit sindikasi. Nah ini yang kita harapkan menopang pertumbuhan kita secara keseluruhan. Nah namun demikian kita tetap backbone kita adalah ekosistem Pemda, di mana kredit konsumtif sebagai tulang punggungnya. Kemudian kredit produktif kita akan bermain di sektor UMKM, karena ini yang betul-betul memberikan nilai tambah kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Nah kemudian terkait Ramadan, nah Ramadan ini memang bulan yang kita tunggu-tunggu nih Mbak Sinta ya. Kenapa? Di mata kami Bank Kalteng ada dua momen yang harus kami ambil. Pertama adalah meningkatnya daya beli masyarakat. Kenapa? Karena saat Lebaran ini pola konsumsinya naik. Karena ada anggapan Lebaran itu harus ada yang baru-baru. Furnitur baru, rumah baru, kendaraan baru, perhiasan baru, bahkan uang baru ya. Nah kemudian yang kedua lagi tentunya ini akan memicu, permintaan ini memicu munculnya permintaan di sektor swasta. Maksud saya ini yang menopang daya beli tadi. Dalam ini perdagangan, jasa dan sebagainya. Akan muncul permintaan sehingga ada stok yang harus disiapkan. Dan tentunya nanti perlu modal dalam ini kredit yang harus disiapkan sekarang. Nah makanya untuk bulan Februari, Maret ini kita agak ekspansif tapi terukur Mbak. Karena momen ini dalam setahun tuh hanya datang saat ini saja gitu.